Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Lanjutan dari video sebelumnya, yaitu membuat form transaksi dengan tabel keranjang yang bisa diedit. Yang kemarin bagian pertama ya, yang sekarang bagian kedua. Terakhir itu sampai to cart teman-teman ya. To cart sudah berhasil ya. Nah, di sini kita akan ngebuat lanjutannya, yaitu menampilkan data. Kalau sempat nanti bisa juga untuk bagian update dan hapusnya juga ya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, supaya nggak terlalu panjang videonya. Jadi pertama kita buka terlebih dahulu untuk aplikasi web servernya. Di sini saya pakai SAM ya. Tinggal klik start, habis itu buka aplikasinya, posisinya di X ya. Terus buka yang bagian control panel. Bagi teman-teman yang memakai aplikasi SAM bisa ikuti ini. Kalau yang lainnya bisa menyesuaikan dengan aplikasinya ya. Nah, di sini kita aktifkan bagian modul Apache sama MySQL-nya saja. Tunggu sampai hijau. Kalau sudah hijau gini, tinggal close saja. Karena ini aplikasinya sudah berjalan di background ya. Terus kita buka untuk Visual Studio Code-nya. Cari di start juga ya, kita cari di posisi V ya, V Visual Studio Code. Nah, ini dia. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka ya. Nah, ini dia buka project yang sebelumnya kita buat ya. Jadi nggak perlu susah-susah buka lagi, jadi sudah langsung otomatis terbuka. Terus di sini kita buat file baru untuk menampilkan data yang ada di cart ya. Jadi di sini kita buat file baru namanya get cart gitu ya. .php. Nah, di sini pakai kode PHP ya teman-teman ya. Nah, gini. Terus panggil koneksinya ya, koneksi database-nya. Jadi di sini kita membuat koneksi database, include koneksi gini ya, .php, titik koma jangan lupa. Terus di sini query ininya ya, query data transaksi. Kasih aja nih $result gitu aja ya teman-teman ya. Result sama dengan MySQLi ya, MySQLi kita panggil. Terus begini query ya. Ini agak panjang ya kodenya. Select bintang aja dulu teman-teman ya, bintang from transactions ya, transactions. Terus di sini kita tambahin untuk koneksi tabel transaksi, tabel barangnya ya. Jadi di sini join products gitu ya, on transactions titik products ya, product ID ya. Kan di transaksi ini kan product ID, terus di bagian produknya sama dengan produk gitu ya. Ini dia kodenya ID di sini teman-teman ya. Jadi dia ngebuatnya beda namanya ya. Terus jangan lupa titik koma ya. Di sini kita buat untuk
Oh, kita buat ininya untuk menyimpan datanya card gitu ya, sama dengan kita buat array gini ya, kotak kurung kotak gitu ya. Terus di sini untuk menampilkan data transaksi ya, jadi pakai pengulangan ya teman-teman ya, while buka kurung ya, pakai spasi aja deh, buka kurung gini ya, terus dolar gini, row sama dengan result ya, kita panggil result, terus di sini fetch ini tumben nggak muncul, benar nggak nih? Ketikannya row sama dengan result, benar ya, result, terus langsung fetch ya, benar. Buka kurung gini ya, terus kita panggil untuk menampung datanya card gini ya, terus sama dengan variabel row, titik koma jangan lupa, ini udah langsung tutup ya. Terus di sini, nah ini apa namanya, menampilkan data ke JSON ya. Jadi di sini echo JSON and kok decode encode ya, buka kurung variabel card ya. Nah begini ya jadinya ya. Kalau teman-teman mau lihat datanya juga bisa, mau dicek. Oh ini sebentar, kita langsung cek aja dulu ya, localhost di sini namanya apa ya, lupa aku, card ya, card. Nah di sini namanya get card gitu ya, .php. Error, card online 10. Oh bentar teman-teman, card online 10, ada apakah dengan card online 10? Oh iya, baru ingat teman-teman ya, ini tabelnya saya kan salah tulis gitu ya. Coba kita buka dulu sebentar ya. Seingatku salah tulis teman-teman, seingatku ya. Koneksinya kan dia card namanya ya. Tabel card, manakah tabel card? Seingatku namanya bukan transaksi tapi transaction. Nah ini dia, transactions, terus products. Nah ID-nya ini products pakai S ya, transactions. Udah bener kayak gini ya, cuman ini pakai S ya. Nah gini, simpan ya, keliru ketik dari awal emang teman-teman ya. Jadi ini kalau di refresh, oh masih ini teman-teman ya, masih gak pas ya. Coba supaya lebih jelasnya kita copy ya, terus di sini SQL paste ya. Ini bagian mana yang error? Oh bagian ini memang ya. Transactions, oh ini, oh ya, n nya ini nggak ada juga teman-teman ya.
unknown product ID. Oh, ini S. Nah, jadi untuk ininya perlu dicek ya teman-teman ya. Nah, bagian ininya yang nggak pas teman-teman ya, query-nya nggak pas, jadi tadi fatal error ya. Nah, kalau gini kan udah muncul datanya, cuman ini kan berantakan ya teman-teman ya, berantakan ya. Bagian apa namanya, teksnya ini kan berantakan ya. Nah, jadi ini yang aku ambil itu bagian ID dari transaksi saja. Nah, gini ya, select bintang ini kita hapus, jadi langsung transaction ya, .id gini ya, terus products, transactions, ini ID dari transaksi udah teman-teman ya. ID ini ya teman-teman ya, terus koma products ya, .name ya, koma products lagi, price ya, terus transactions ya, quantity. Nah, begini, from transactions, product ID dan lainnya. Ini coba simpan, terus kita coba refresh lagi teman-teman ya di sini ya. Ada yang error lagi teman-teman. Get card online 10. Dia nggak ngasih tahu bagian errornya di bagian mana gitu ya. Jadi kita cari-cari sendiri ini. Ini komanya lupa ya. Nah, gini. Nah, dia sudah muncul ya. Jadi ID transaksi, terus namanya ya, terus harga, jumlah. Oke, ini sudah muncul ya datanya ya. Terus kita lanjutkan balik ke bagian indeks ya. Nah, kita taruh bagian atasnya ini aja teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini agak panjang ya teman-teman ya. Jadi kita buat apa namanya, kode function aja dulu, function ya. Update card gini ya. Terus buka kurung ya. Ini begini, dolar gini, Ajax ya. Buka kurung, tutup kurung langsung ya. Pakai tutup kurung kurawal ya. Enter, ini kasih titik koma ya, terus URL titik 2. Nah, ini untuk apa namanya, PHP nya yang tadi itu ya, get card ya, get card gini ya, terus .php ini koma ya, terus method hati-hati teman-teman ya, kalau di enter dia langsung apa namanya, langsung buat kode baru teman-teman. Metodenya ini yang sebelumnya ini kan post ya, sebetulnya ngambil dari sini bisa sih sebetulnya teman-teman ya. Kita ketik baru aja dah
ini pakai get. Nah gini, get biasanya kalau ngambil data kan get ya. Terus data type ya, titik koma titik 2, maaf, ini JSON ya, JSON koma ya. Terus sukses ya, C nya 2, E1, S nya 2 kali begini, function ya, buka kurung, data gitu ya, data. Terus kita keluar, buat kurung kurawal ya. Nah begini, ini let gini, let terus card table sama dengan ini kan. Oh, kita belum buat ini ya teman-teman ya, belum buat apa namanya, belum buat tabelnya teman-teman. Udah langsung ke sini aja, kita taruh tabelnya itu di bawahnya input ini teman-teman ya. Seperti biasa, tabel ya, ID, terus di sini card kecil aja ya, card table ya. Terus tutup tagnya, ini kita buat tag tutupnya aja langsung gini ya. Nah gini supaya nggak kelupaan nanti. Terus ini kita pakai t-head gitu ya. Di sini tutupnya juga jangan lupa begini. Terus seperti biasa tabel ya, tr kembali tr, ini tutup juga tr ya. Nah di sini th sama, tutup th juga. Nah di sini nanti kita copy aja bagian ini ya. Ini nama produk gitu ya, produk. Terus enter lagi. Di sini harga ya, harga. Terus di sini jumlah. Woi, malah mencecau. Habis itu subtotal. Nah di sini untuk tombol hapus teman-teman ya, kasih nama tools atau aksi juga boleh ya. Nah kayak gini, berarti tabelnya udah jadi ya. Tadi kelupaan ngebuat tabelnya teman-teman ya. Terus nah di sini kita lanjut lagi teman-teman. Terakhir itu card tabel. Nah di sini kita panggil namanya teman-teman ya, nama ID-nya ya. Apa namanya, tanda petik jangan lupa. Terus pagar ya, pagar. Terus ini card tabel t-body t-body itu kan ngambil dari bagian apa namanya, oh iya tagnya belum teman-teman. T-head ini teman-teman, bodinya belum teman-teman, atau sekalian aja ya, gini aja kita perbaiki aja dulu teman-teman. Ini kan buatnya kan tadi kan apa namanya, cepet-cepetan ya. Nah ini HTML, tutupnya udah ketemu ya. Terus bagian sini ada head ya. Head itu posisinya biasanya ditaruh CSS dan teman-temannya ya. Di sini tutup head ya, header ya.
Terus di sini kita buat body, tag body ini sampai apa ya namanya ya, body itu sampai bawah sih teman-teman, paling bawah sendiri. Sebelumnya HTML, ini HTML harusnya bukan di sini tapi paling bawah sendiri. Nah ini dia. Nah begini, ini tag body teman-teman ya. Hehehe, maksudnya mau dihapus malah nggak pas. Nah gini body ini ya, kita geser. Nah gini, ini body, balik lagi ke atas. Habis itu ada tag yang kita lupakan teman-teman, yaitu tag ini apa namanya, bagian ini mana tadi ya, tibadi ini teman-teman. Nah tibadi ini posisinya dia berada di antara tabel teman-teman, di bawahnya tabel teman-teman. Tadi kan t-head tuh ya. Nah ini dia t-head. Nah ini dia, itu sebelumnya tutup tabel ini kita buat tag lagi teman-teman, namanya t-body. Kan ada t-head, terus di sini kita langsung tutup aja ya, t-body. Nah ini dia. Nah ini isi tabelnya. Isi tabelnya ada di sini nanti. Saya lupa untuk ngebuat komen di HTML gimana. Kita kosongin aja ya. Nah terus lanjut lagi nih, kan ini HTML-nya udah pas ya bagian ininya. Terus kita lanjutin lagi bagian sini teman-teman. Nah ini dia tibadi, let tibadi ya, let cart table, dolar tibadi, habis itu titik koma jangan lupa ya. Terus cart table. Nah cart table kita panggil lagi ya, cart table titik, ini ngeteknya bener nggak ya, cart table bener ya. Bisa cek ini, kalau ini sama berarti, kalau ini ke blok juga berarti sama berarti ya. Empty, buka kurung tutup kurung gini, titik koma ya. Habis itu nah di sini let, untuk grand total masih belum ada teman-teman ya, kita buat langsung data dulu ya teman-teman ya. Data for each ya, for each, buka kurung ya, item sama dengan gini ya. Terus buka kurung kurawal ya. Ini kudu hati-hati juga untuk mengetik ini teman-teman ya, ntar salah ketik juga nggak keluar nanti kodenya. Ini titik koma jangan lupa ya. Apa ya namanya ya, ini kan langsung data tabelnya begini, berarti tr ya. Oh kok langsung tr, kita buat cart table ya, dot append ini menambahkan data teman-teman ya. Ini jangan lupa titik koma juga teman-teman ya, titik koma. Nah gini, nah seperti ini pakai tr ya. Nah tr kita langsung tutup aja kodenya.
Nah, di sini TD, langsung tutup aja tagnya. Nah, gini. Ini bisa teman-teman, nanti aja kita buat kodenya dulu di sini, nanti baru bisa diedit ya. Gini, kurung kurawal gini teman-teman ya, item dot name. Nah, kayak gini. Ini copy, paste, item price ya, terus paste lagi. Ini kita buat untuk item juga, cuman nanti ada apa namanya, data khususnya ya. Di sini kita buat untuk input data, kan ini kan quantity ya. Ini spasi aja dulu supaya ada space ya. Input type sama dengan number, tanda petik ya, number, value sama dengan tanda petik juga ya. Nah, di sini nih isinya ya. Terus setelah value, item bukan name tapi quantity ya. Terus data ID gini ya. Data ID sama dengan kita pakai kode item ID-nya teman-teman ya. Di sini item.id, terus kelas ya. Lupa, sama dengan ya, lupa. Quantity input gitu ya. Setelah itu kita tutup begini. Nah, udah ya. Selanjutnya ini TD lagi ya, TD lagi, tapi ini lain lagi teman-teman ya. Kita membuat tombol di sini untuk hapus ya. Tuh 2, 3, 4, di sini tuh 2, 4, 5. Subtotalnya masih kosong ya. Jadi untuk subtotalnya kita skip aja dulu, atau mau dilanjutin ya boleh sih. Gini, subtotal. Nah, gini, subtotal. Ntar kita buat sendiri untuk subtotalnya teman-teman di atas ini ya nanti ya. Item name, di sini buat untuk tombolnya teman-teman ya. Button, kelas, keliru. Kelas sama dengan tanda petik 2 ya. Remove button. Terus data ID sama dengan tanda petik 2, sama ya dengan tadi ya. ID kita ambil dari sini, ID-nya item ID, terus kita langsung tutup begini ya. Nah, di sini kasih nama hapus gitu ya. Terus ini tutup tag button ya. Nah, terus untuk subtotal ya kita buat di setelahnya for each ya. Ini dia sebelumnya card ya. Di sini let subtotal ya, sama dengan item dot price kali item dot quantity. Kurang lebih nih ya sama sih, hampir mirip kayak PHP, hanya saja bagi aku yang kebiasaan 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 PHP, jadi masih belum terbiasa untuk kode JavaScript ya teman-teman ya.
Terus ini subtotal udah, kita lanjut aja grand total di sini. Grand total plus sama dengan subtotal titik koma. Nah, di sini terus ini kita langsung buat grand total juga nggak masalah ya. Setelahnya tabel ini gini ya, kita buat tag header 2 gitu aja teman-teman ya. Oke, header 2, tutup header 2. Di sini total teman-teman ya, total. Terus buat aja di sini span gitu ya, ID grand total. Oh, kelupaan ya teman-teman ya, tanda petiknya belum teman-teman. Nah gini ya, grand total, terus tutup ya tagnya, tutup tag span gini, habis itu kasih 0 aja di sini. Nah, span udah ya. Terus lanjut lagi, kita taruh di bawahnya ini titik koma sini. Ini kan pengulangannya ya, for each nya ini. Terus append ya, for each nya itu yang ini. Setelahnya ini berarti teman-teman, setelahnya ini kita taruh yang namanya grand total teman-teman. Gini, kita panggil ID-nya kan ini ya, grand total ya. Copy, kasih pagar gini ya, pagar grand total, terus teks ya, titik teks, buka kurung, grand total ya. Oke, kayak gini, titik koma jangan lupa disimpan ya teman-teman ya. Terus nah, bagian mana ya, kita tambahin nih bagian sini aja teman-teman ya. Ini kan update card. Nah, di bagian sini kita tambahin kode baru teman-teman. Ini gini ya, dokumen. Nah, jika dokumennya sudah siap ya, ready, function ya, buka kurung gini ya. Terus kita lewatin, nah sini gini ya. Oh, function gini, enter ya. Ya cuman gini aja, titik koma jangan lupa. Nah di sini kita tambahin teman-teman, load apa tadi namanya, kok load, update card ya, buka kurung gini, titik koma. Coba ini kita save ya, pencet A, save. Coba kita buka teman-teman, bisa apa enggak. Ini get card, hapus ya. Ini datanya sudah ada apa belum ya, transaksi ya, harusnya sudah ada ya. Ini masih belum muncul ya teman-teman ya. Sebentar, saya cek dulu ya. Oke, baru ketemu teman-teman ya. Bagian yang kurang itu grand total, memang belum ada teman-teman ya. Let dulu teman-teman ya. Let grand total gini, karena memang di bawah sini kan belum ada grand totalnya ya. Dikosongkan dulu untuk grand totalnya. Begini.
Terus bagian subtotal ini ada yang kurang teman-teman. TD kelas ya, kelas sama dengan tanda petik gini subtotal. Nah begini ya, udah sih, cuman tambah kelas aja sih, subtotal. Setelah ini subtotal, terus di bagian apa namanya, di bagian append-nya ini ya, ini mau dibilang tanda petik tapi agak lain ya. Oh ini dia, baru ketemu teman-teman. Posisinya kalau keyboardku itu ada di sebelah kirinya satu ya teman-teman ya. Nah begini, kalau dipakein tanda petik dia error teman-teman. Ini tanda petik begini ya, tanda petik yang biasanya sebelahnya enter itu, nah dia ada error di sini. Cuman di sini kita masukkan tanda petik yang sebelahnya satu, sebelah kirinya satu, bawahnya escape ya. Cuman nggak tahu kalau keyboardnya teman-teman pakai apa. Nah jadi kurang lebih kayak gini ya untuk kodenya. Nggak ada perubahan untuk dokumen ready functionnya. Ini coba kita save, coba lagi di refresh lagi ya, hasilnya kayak apa. Masih tetap teman-teman ya, ntar berarti ada yang kurang teman-teman, ada yang kurang. Grand total udah kayak gini ya, terus card append ya. Oh bagian ini teman-teman ya, ini tulisnya kurang tepat teman-teman, harusnya kan append gini ya. Nah tulisannya kurang pas, coba di refresh ya teman-teman ya. Nah udah muncul, yang penting udah muncul dulu ya. Terus bagian ini dia undefined ya teman-teman ya. Subtotal, harusnya subtotal udah bener ya. Oh subtotal ini gak perlu item teman-teman ya, sama kayak grand total ini, jadi dia langsung di isi gini, subtotal kayak gini ya. Terus simpan ya, biasa, masih belum begitu lama di JavaScript, jadi masih sedikit ini teman-teman ya, sedikit agak kesulitan ya, kebiasaan PHP teman-teman ya. Oke ini udah ya, berarti ini sudah jalan teman-teman ya. Ini sudah muncul nih datanya. Kalau kita tambahin tuh contoh apa lagi ya, penggaris, pengasuh, push, pensil, pulpen ya. Terus ini satu udah bener ya, ini tambah ke keranjang. Ini ada bagian yang error ya di bagian tambah keranjang ya teman-teman ya. Nanti kita coba edit lagi. Yang penting ini kan sudah muncul ya, sebelumnya memang sudah berjalan kodenya. Nah seperti ini, jadi kita lanjut aja untuk bagian ini ya teman-teman ya, bagian update card. Tapi di sini masih ini ya, masih apa namanya, masih penasaran ya bagian ini ya. Ini kita pindah aja teman-teman, add to cart ini kita cut, kita pindah di bagian bawahnya update cart ini ya teman-teman ya. Bagian bawahnya update cart kita masukin gini, kira-kira dia bisa berjalan seperti biasanya enggak. Add to cart kita geser gitu teman-teman. Coba simpan, di refresh dulu teman-teman ya.
langsung banyak ya. Iya, seperti banyak nih. Oh, berarti memang perlu ditambahi yang namanya ini teman-teman, apa namanya, refreshnya teman-teman. Sebetulnya tadi sudah keisi ya, hanya saja belum kita tambahin ini, apa namanya, update cardnya di bagian sukses ini teman-teman. Nah, di bagian sukses ini harusnya kita tambahin update card ya. Nah, gini, ini simpan ya. Terus kita coba refresh. Nah, ini apa tadi di sini, pensil penggaris penghapus ya, pulpen ya, 1 tambah. Nah, berarti sudah berjalan ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk update card ya teman-teman ya. Nah, di sini balik lagi ya ke bagian, oh tertutup teman-teman ya, kode Visual Studio Code. Nah, ini dia. Aplikasinya ketutup ya. Terakhir itu indeks, kita ngebuat bagian ini ya, update card. Terus kita pindah ke dokumen ready untuk add to cardnya sudah, dan kita tambahin update card di sini. Nah, selanjutnya ini bagian file baru teman-teman ya. Jadi kita buat file baru namanya update card. Nanti juga akan masuk ke bagian sini ya teman-teman ya. Akan buat seperti ini juga ya, namanya update card ya, .php. Update card ini nanti fungsinya untuk mengubah di bagian ininya, bagian jumlahnya ini. Kalau sudah dirubah kan dia akan berubah sendiri di sini, dan juga menyimpan juga ke database-nya. Untuk kodenya simple sih, hampir sama kayak getCard. Kalau mau copy dari getCard juga ya nggak masalah sih, karena isinya sama teman-teman. Cuman bedanya nanti gak ada JSON encode, karena dia kan proses untuk mengupdate ya teman-teman ya. Kita ambil dari sini, include koneksi, sudah bisa ya. Terus, nah ini dia ada tambahan lagi di sini, yaitu untuk mengambil data dari form ya. Di sini ada ID ya, terus pakai post ID gitu ya, underscore post ID, tanda petik ini ID gitu ya, titik koma jangan lupa. Terus ada yang namanya quantity ya, quantity sama ya, ini dollar underscore post gede ya. Terus di sini kasih nama quantity, titik koma jangan lupa. Nah, terus di sini ini nggak pakai ini ya, nggak pakai ini ya teman-teman ya, pakai ini. Terus kita ganti ini result, ini kita ganti yang namanya produk ya, produk MySQL query select, ini ganti ya teman-teman ya. Oh, sebentar, ini update card filenya itu
dia get card. Oh ya benar sih. Mirip-mirip soalnya namanya ya. Nah gini, select bintang from transaction ya teman-teman ya. Transaction, tidak ada n ya teman-teman ya. Transaction, terus ini s kah? Sampai lupa sampai. Transactions ya, ada s ya. Terus di sini join products ya, product ini pakai s apa enggak? Product ya, pakai ya, products gini ya. On transactions dot products dot id kok dot underscore id sama dengan ya products join on transaction products, terus products dot id, terus products ya titik id where transactions dot id sama dengan gini, ini tanda petik 2 ya teman-teman ya. Gini kita ambil dari data id itu ya, id. Nah gini, ini karena cuma menampilkan satu data aja, jadi ini ya langsung ya, langsung begini fetch, nggak ada otomatis ya teman. Oh ini ada fetch masuk. Nah gini, buka kurung tutup kurung. Nah begini, ini untuk bintangnya ini kita ganti karena yang perlu ditampilkan kan price ya. Jadi dari products titik price, select product price from transaction bla 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 bla. Oke. Dan di sini ini query data transaksi, nanti kita ganti ya. Ini sebetulnya bukan query data transaksi, ini cuman mengambil subtotal teman-teman, karena di sini kan untuk otomatis update-nya kan pakai subtotal juga kan. Terus di sini variabel produk ya, diambilnya oh ya produk dari sini ya, buka kurung. Nah begini, ini price ya, dikalikan quantity teman-teman, variabel quantity titik koma jangan lupa. Nah ini query data ini subtotal ya, ini nggak perlu kita hapus ya. Nah ini nggak dipakai di sini untuk bagian apa namanya, bagian update-nya teman-teman ya. Jadi nggak perlu kita langsung masuk ke query-nya aja, query update card ya. Ini kita hapus ya, hapus fetch asok ini hapus juga, query update ya, update transaction set ya. Di sini quantity-nya kita ganti quantity sama dengan maaf, kepencet ini ya, kepencet insert ya teman-teman ya, sama dengan tanda petik 1. Oh nggak perlu ya, langsung berarti ya. Gini quantity koma subtotal sama dengan ya subtotal. Ini benar nggak quantity-nya? Benar ya, subtotal udah benar ya. Oke,
Terus where ID sama dengan ID gini ya. Yang ini juga sama teman-teman ya, nggak perlu tanda petik ya teman-teman ya. Kebiasaan biasanya PHP kan pakai ya. Ini ada sedikit berbeda teman-teman ya. Di PHP yang saya biasanya pakai itu biasanya untuk ada nominal dia langsung muncul ID tanda petik gitu ya. Oke, ini sudah benar ya. Cuman tinggal tutup PHP-nya. Query update card, jangan lupa simpan ya teman-teman ya. Terus kita balik lagi, ini sudah disimpan, balik ke index ya teman-teman ya. Balik ke index, kodenya tuh kita taruh di setelahnya add to cart ini ya teman-teman ya. Add to cart itu tutup terakhirnya itu, bentar, ini tutup terakhirnya mana ya? Ini yang di luar sini. Oh, ini harusnya geser teman-teman ya. Ini Ajax, yang ini harusnya ini gini. Nah gini. Nah begini, jadi dia pasangannya ke sini, kita buatnya di bawahnya ini teman-teman ya. Sama sih sebetulnya. Ini S apa namanya, dolar ya, buka kurung, terus dokumen ya, di luar on, buka kurung lagi, tanda petik 1 ya, change, koma. Nah di sini nama apa namanya ya, nama kelasnya ya, ini dia quantity input, copy aja, pastekan di sini bisa ya. Ini titik quantity input, nah begini ya. Terus koma di sini, function ya, buka kurung tutup kurung ya. Terus keluar dari sini buat kurung kurawal, enter ya. Jangan lupa tambahin titik koma di sini. Sama ya, ini pakai LED juga ya. LED produk ID kurang lebih sama kayak ini, kita copy paste aja bisa ya. Copy paste, habis itu dirapiin ya, dirapiin kayak gini. Nah kayak gini, ini LED ID gini, terus ini this ya, ini file ini ganti data ya, terus kasih nama ID di sini. Nah, LED quantity sama ya, cuman bedanya ini sama kayak yang di atas ini, pakai this juga ya. Paste this, habis itu bedanya di sini bukan data tapi ini file. File tidak pakai isi ya, nggak ada ID-nya, langsung dikosongin aja kayak gini. Terus lanjut, ini sama kayak gini, Ajax ya teman-teman ya, kita copy paste aja ya bisa sebetulnya gini ya, supaya nggak lama-lama ngetik ya. URL, nah ini dia URL-nya tadi kita buat, tadi namanya apa, update card ya, update card. Nah kayak gini, PHP, metodenya post sama ya, datanya ini kita ambil dari ID gini,
terus ini ID, quantity tetap ya, function, sukses, update card. Udah gitu aja. Nggak ada bedanya sih sebetulnya ya, nggak ada bedanya. Coba kita running aja ya, supaya tahu perbedaannya. Oh, dia berubah sendiri teman-teman, dia berubah jadi satu lagi teman-teman ya. Ini berarti ada yang kurang pas ya. Bagian manakah tuh? Baru ketemu teman-teman ya. Di sini nggak pakai tanda petik ya. Kelupaan ya. Kelupaan bagian ini di kode JavaScript-nya di sini nggak pakai ya. Coba simpan ya. Simpan, apakah ada perubahan? Save ya, save. Sudah di save tadi ya. Oke, udah di save, refresh, coba ganti. Sudah berjalan ini teman-teman. Ini jumlahnya 2. Coba ya kita cek ya, transaction quantity-nya udah 2 ya teman-teman ya. Terus ini 3 gitu ya. Oke, nggak sesulit yang kayak awal ya, karena memang kodenya sudah berjalan. Yang sebelumnya kita cuman copy paste aja. Nah, untuk remove form, untuk hapusnya teman-teman ya, untuk hapus kita buat namanya itu remove from cart teman-teman ya. Untuk filenya remove from cart kita buat file baru ya. Untuk proses hapus kita buat baru, sama kayak tadi update ya, kita buat namanya remove from cart ya, .php. Ini filenya simple banget teman-teman ya, kita ambil dari update cart ini ya, boleh ya. Ini copy paste aja, cuman nanti banyak yang kita hapus ini teman-teman. Koneksi tetap dipakai teman-teman ya, ID ini masih dipakai, terus ini yang nggak dipakai ya, ini nggak dipakai. Nah, ini query delete item card gitu ya. Nah, MySQL query ini simple sih, query-nya delete from transactions where ID sama dengan ID, simple. Nah, oke, jangan lupa simpen ya. Selanjutnya kita balik lagi ke bagian index, sama kayak remove from cart update cart ya teman-teman ya. Jadi di sini copy paste aja bagian kode hapus ini, hapus JavaScript-nya teman-teman ya. Copy paste dari yang ini. Nah, copy paste dari yang change, kurang lebih sama ya untuk kodenya. Kodenya kurang lebih sama, cuman ini ada perubahan. Di sini jadi klik ya. Terus ini kelasnya kita ambil dari sini, remove btn ya. Nah, ini paste ya. Function tetap ya. Untuk ininya kita ambil cuman ID aja. URL-nya ganti remove from cart. Nah, ini dia.
Ini cuman ID saja, sama ya. Ya, cuman gini aja sih. Ini simpan. Terus kita coba refresh ya. Oh, ini tadi kosongan ya. Coba kita isi dulu teman-teman ya. Menghapus, terus pensil ya. Dan yang terakhir tip X. Nah, ini coba hapus salah satu teman-teman ya. Nah, udah berjalan, udah bisa teman-teman ya. Ini coba cek ya di sini. Tuh 2 3 4, sisa 4 teman-teman ya. Tuh agak 4, sisa 4 ya. Hapus juga ya. Ini harusnya sisa 3 ya. Nah, iya benar ya. Hapus juga. Ini sisa berapa? 2 ya. Hapus. Sisa berapa ini? 1. Ini yang terakhir, hapus. Udah. Berarti untuk kode bagian hapus ini sudah berhasil teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk pembuatan update apa ya namanya ya, membuat form transaksi dengan card yang bisa diupdate secara real time ya teman-teman ya. Jadi kira-kira cukup sekian untuk video ini. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update tutorial terbaru dari saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.